Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview mengenai jurnal. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya mereview mengenai jurnal yang berjudul Pengambilan Keputusan di Lembaga Pendidikan. Nama jurnal yaitu Jurnal Pendidikan Islam. Penulis Hasbi Abdul. Jumlah halaman jurnal ini terdiri dari 25 halaman, yaitu dari halaman 26 sampai 50. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui cara pengambilan keputusan di lembaga pendidikan yang mencakup pengertian dan ruang lingkup, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, dan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Metode penelitian dalam jurnal tersebut tidak dijelaskan menggunakan metode penelitian apa. Pengambilan keputusan merupakan bagian yang terpenting dalam merencanakan kegiatan. Nah, dalam pembahasan jurnal tersebut, yaitu pengertian dan ruang lingkup, penulis menjelaskan dari beberapa pandangan para tokoh, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian dari pengambilan keputusan adalah memilih dan menetapkan satu alternatif yang dianggap paling tepat dari beberapa alternatif yang dirumuskan. Keputusan itu harus bersifat fleksibel, analitis, dan mungkin untuk dilaksanakan dengan dorongan sarana, prasarana, dan sumber daya yang tersedia, yaitu berupa manusia dan material. Ibnu Syamsi dan Iqbal Hasan mengemukakan beberapa dasar pengambilan keputusan, yaitu yang pertama intuisi, yang kedua pengalaman, yang ketiga fakta, yang keempat wewenang, dan yang kelima rasional. Langkah-langkah pengambilan keputusan. Ada beberapa langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang dapat dipakai dalam lembaga pendidikan, antara lain integrasi, rancangan, pilihan, dan implementasi. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam prinsip dasar pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, ada 3 unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama itu unsur data, yang kedua prosedur keputusan, yang ketiga pengambilan keputusan. Pembagian jenis dan tingkatan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan berdasarkan pembagian jenis masalah yang dihadapi terdiri dari yang pertama yaitu keputusan yang diprogramkan atau problem indication atau masalah yang diketahui secara jelas. Yang kedua yaitu keputusan yang tidak diprogramkan atau non-program indication. Keputusan ini adalah keputusan yang diambil atau dibuat berdasarkan masalah yang tidak diketahui secara jelas. Pengambilan keputusan di lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu pengambilan kepemimpinan lembaga pendidikan dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat urgent bagi setiap orang, terutama bagi para pemimpin atau manajer. Seorang pimpinan atau manajer yang efektif adalah pimpinan atau manajer yang mampu membuat kebijakan yang mengambil keputusan relevan. Seseorang pemimpin yang baik tentu akan mengambil keputusan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kesejahteraan bersama. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan di lembaga pendidikan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan di lembaga pendidikan. Antara lain yaitu yang pertama, faktor internal organisasi seperti keadaan SDM, kemampuan karyawan, dan lain sebagainya. Yang kedua, keadaan eksternal seperti ekonomi, sosial politik, hukum, dan budaya. Yang ketiga itu tersedianya informasi yang diperlukan. Informasi yang diperlukan mempunyai sifat yang harus akurat. Yang kedua update, yang ketiga komprehensif, dan yang keempat relevan. Yang kelima memiliki kesalahan kecil. Kepribadian dan kecakapan pengambilan keputusan. Kepribadian kecakapan meliputi kebutuhan, integrasi, keterampilan, dan kapasitas penilaian. Nah, kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan jurnal yaitu penulis memberikan penjelasan dari beberapa pendapat dari beberapa tokoh sehingga dapat membandingkan penjelasan antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. Yang kedua yaitu penulis mencantumkan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan isi dari materi tersebut. Nah, kekurangan dari jurnal tersebut yaitu dalam jurnal ini tidak dijelaskan menggunakan metode apa penelitian dalam meneliti jurnal. Yang kedua yaitu tidak terdapat tahun terbit, nomor, dan volume yang dicantumkan dalam jurnal tersebut.
Sekian hasil review yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.